Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Akhiran utifillah para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Alhamdulillah hari ini saya Putri dan saya Asia masih bisa menemani teman-teman sekalian ya. Tentunya di Podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Kenapa nih Asia ini semangat, maksudnya semangat. Kok ada jengar-jengir duluan ya? Menyapa Ukti dan Ahifillah di rumah itu dengan senyuman. Masya Allah. Nah Asia, kita mau bahas apa hari ini Asia? Kali ini kita akan ngebahas tentang zihar. Zihar, apa itu ya zihar? Jadi total dilaput kita ngebahas fikih nih semua kafah sempurna gitu. Jadi nggak yang besar-besar aja, yang kecil-kecil nggak kita bahas. Sementara yang kecil-kecilnya itu juga ada loh hukumnya gitu. Zihar ini adalah seorang suami itu menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Itu ada hukumnya gitu loh. Kadang kan kita ya itu tadi ya asal ngomong nggak tahu hukum. Sayangku mirip kalah sayang sama mama aku di rumah katanya. Nah, itu udah nggak boleh, itu ada hukumnya gitu. Wow. Nanti kita bahas sama ustadznya. Agak ngeri juga ya. Makanya kadang kita nggak tahu kan. Iya dia cantik, masakannya enak sama kayak mama aku di rumah gitu, sama enggak gitu. Maksudnya itu tuh ada hukumnya loh gitu. Jadi tidak boleh, karena kalau udah sama kayak ibu kita kan ibu kita nggak bisa kita nikahin, nggak bisa kita hubungan suami istri lagi gitu. Itu ada juga hukumnya. Wah, Masya Allah. Masya Allah, bener kan? Maksudnya emang kita ngebahas semua itu seluruhnya sempurna. Jadi nggak kepotong-potong mana yang penting kita ambil, yang nggak penting kita buang gitu. Enggak, kita ngebahas bab nikah dari dasar sampai akar-akarnya. Oke deh, penasaran juga nih ya. Pasti Ahi Uktifil juga penasaran gimana nih ya hukumnya. Mungkin ada yang baru tahu juga gitu loh. Benar-benar. Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rian Kristianto yang merupakan karyawan produksi Soto Lamongan Cak Sandi cabang Samarinda. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jazakallah khair kepada saudara Rian. Insyaallah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah seperti biasa sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini.
Kenapa tuh dibilang masa kini Asia? Masa kini karena dia itu tanpa ribet, dia itu tanpa pengawet, cukup dengan air hangat dan bisa dengan microwave. Masya Juga Allah. bisa direbus, dikukus. Jadi dengan suapan terakhir itu tetap hangat. Dan itu Masya tadi ya, Allah. karena kan di zaman sekarang ini kita tuh butuh sesuatu yang cepat nih, Bener ringkas ya. banget. Emang kita Jadi, udah kaum milenial tuh emang butuh cepat aja udah. iya gitu. makanya ini udah tinggal diangetin aja nih. Misalkan yang nggak pakai pemanas kan bisa pakai microwave atau Bener dikukus atau banget. direbus Iya, ya kan. bener-bener. Jadi nggak perlu payah-payah masak lagi nih. nggak Misalkan perlu. yang buru-buru pagi ke kantor ya, Mau makan gudeg tapi aduh harus buat ke Jogja dulu. lihat resep-resepnya, aduh kayaknya susah nih, bahan-bahannya nggak ada nih di Medan. Ya Iya, udah bener. tinggal stok makanku yang gudeg. Bener, Udah wah. dimasak. Enak lagi. Insya Allah. Insya Allah. Nah Asia, kita mau bahas ini bersama Ustadz siapa? Bersama Ustadz Aidil Syukri. Beliau adalah tim dakwah Solo Group wilayah Sumbagut, Sumatera bagian Utara. Oke, langsung aja kita panggil Ustadz Aidil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemarin kita bahas apa terakhirnya sama Ustadz Aidil? Kalau tidak salah masalah khulu ya. Hulu ya. Nah hari ini kita mau bahas tentang zihar ya Benar, Ustadz ya. tentang zihar. Penasaran juga nih, apa sih itu zihar Ustadz? Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Mbak Putri dan Mbak Asia beserta seluruh mujahidin dan mujahidat Wong Solo Group dimanapun Anda berada. Zihar adalah satu produk hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita tentang etika cara berbicara, cara kita berkomunikasi dengan istri dengan baik dan benar. Walaupun sebenarnya zihar ini punya sejarah di masa lalu, bahkan masa sebelum Islam datang di kota Arab, yaitu sejarah jahiliyah. Yang kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut kalau sudah bosan, marah terhadap istrinya, maka mereka akan menzihar istrinya. Jadi banyak sekali cara kata-kata orang Arab jahiliyah di masa dahulunya untuk menyakiti perasaan istri, termasuk untuk mengatakan cerai secara tidak langsung, bahkan yang cara cerai yang sangat menyakitkan, dan satu diantaranya zihar. Nah, apa itu zihar? Zihar ini kalau secara bahasa kita katakan adalah punggung, pundak, ya, bagian belakang, ya, yang dalam perspektif fikih dikatakan dan dimaksudkan dengan zihar adalah tasbihur rajul zaujatahu zihari ummih. Si laki-laki atau suami ini tadi mengumpamakan istrinya serupa dengan punggung ibunya, jasad. Artinya adanya ungkapan suami menyerupakan istri dalam bentuk jasad kepada ibunya ini tadi. Langsung saja saya rasa kepada contohnya, dan contoh ini nyata terjadi di masanya Rasulullah SAW, yaitu sahabiahnya Rasulullah SAW yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Jadi Khawlah binti Sa'labah ini wanita atau istri yang sudah cukup berumur, sudah kita katakan tua lah, ya. Beliau punya suami namanya Aus bin Somit Al-Ansari, juga sama relatif tua. Nah, ketika satu hari entah apa permasalahan, akhirnya Aus bin Somit Al-Ansari tadi jengkel kepada Khawlah binti Sa'labah ini, sehingga ada suatu hajat yang dia inginkan dari istrinya ini ditolak oleh si Khawlah. Karena suaminya tidak senang dan kebiasaan jahiliyah itu masih melekat di dalam dirinya, ia mengatakan, anta alayya ka zahri ummi, anti alayya ka zahri ummi. Engkau wahai istriku itu kayak punggung ibuku. Nah, selesai mengatakan ini bukan mohon maaf, minta maaf atau apa, langsung pergi. Karena saking jengkelnya, kemudian berkumpul di komunitas sahabatnya, lalu beliau bercanda ria, bercanda gurau dan lain sebagainya. Selesai masa bercanda dengan sahabatnya, balik lagi ke rumah, datang keinginan untuk berhubungan dengan Khawlah, yaitu istrinya. Namun Khawlah dengan keilmuannya dan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala belum mampu untuk mengizinkannya. Kenapa? Karena stop wahai Aus,
tunggu dulu apa keputusan Allah dan Rasulullah tentang kita setelah tadi apa yang kau ucapkan kepadaku. Sebenarnya maksud seperti punggung ibuku itu apa, Ustaz? Ya, sebenarnya kan yang terkait dengan ibu, bentuk jasad dia. Ini kan contohnya punggung, tapi sebenarnya bukan harus punggung. Wajahmu kayak ibuku, tanganmu dan lain sebagainya. Itu bisa tasyabuh, menyerupai dan mewakili. Intinya sebenarnya seperti ini. Kenapa sih sangat dicela? Sangat dicela ucapan zihar ini, walaupun ini tadi saya belum selesai ya menjelaskannya, tapi kita terangkan dulu kenapa sangat fatal ini. Karena secara tidak langsung si suami mengatakan, kau haram ku hubungin sebagaimana aku haram menghubungi ibuku gitu. Saat ia menyerupakan si istri dengan ibunya, maka secara tidak langsung dia telah membangun statement secara tidak langsung bahwa kau sama ibuku tuh sama gitu. Nah, kita kan haram untuk seorang suami menghubungi ibunya, berhubungan suami istri dengan ibunya, adiknya, kakaknya, neneknya, segala macam perempuan yang mahram kepada si laki-laki tadi itu haram untuk dilakukan hubungan. Maka ketika disifatkan atau diucapkan bahwa si istri serupa dengan anggota tubuh muhramnya ini tadi, maka inilah yang jadi masalah. Di sini letak masalahnya tadi. Nah, atas dasar itulah kemudian Khawlah pergi bergegas ke rumah Rasulullah SAW kemudian menanyakan tentang hal tersebut. Rasulullah SAW kemudian menjawab, kata Rasulullah, aku tidak dapat kabar dari Allah tentang masalah kalian ini. Tapi sementara ini laisa hakun alaika. Ya, laisa lahu hakun alaika. Dia tidak punya hak kepadamu. Tahan dulu dirimu, jangan mau berhubungan, kata Rasulullah. Lantas Khawlah karena masih cinta dengan suaminya, ya, berharap solusi, merasa tidak senang dengan jawaban Nabi, belum puas. Masa enggak ada ya Nabi jawaban seperti apa? Apakah enggak ada lagi jawaban yang lain gitu? Nabi mengatakan, mohon maaf, aku belum dapat jawaban. Satu riwayat mengatakan Nabi langsung pingsan. Seketika ia berkata seperti itu, Nabi langsung pingsan. Tidak lama kemudian Nabi mendapat wahyu dari Allah, kemudian menjawab pertanyaannya Khawlah tadi. Nah, ngebetnya Khawlah ini mau bertanya tentang hal perihal keluarganya, tentang suaminya Aus binti Somit Al-Ansari tadi, diistilahkan dalam surat Al-Quran namanya mujadilah, ayat perdebatan, ya. Artinya keinginan kuat dari seorang perempuan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Seperti apa kira-kira solusi yang harus kujalankan dari Allah Subhanahu wa taala ini nanti seperti apa? Semisal itu Mbak Putri dan Mbak Asia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala perihal untuk menyelamatkan keluarganya si Khawlah ini tadi mengenai bab zihar tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u taharakuma innallaha sami'un basir. Kata Allah, Muhammad, aku sudah dengar bagaimana komunikasimu dengan seorang perempuan yang sedang bertanya tentang urusan suaminya. Nah, dan aku sudah mendengar seluruh pembicaraan kalian dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, kata Allah. Lanjut di ayat kedua Allah mengatakan, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim inna ummahatihim illa allai waladanahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qaul wa zura innallaha la'afun ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, perihal laki-laki yang suka menzihar istrinya, menyerupakan istrinya dengan mamanya, dengan ibunya, ya, sesungguhnya ini adalah perbuatan yang mungkar, salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdosa, Mbak Putri. Bukan berarti tidak apa-apa, berdosa. Dan itu adalah perbuatan dusta. Ibu mereka adalah ibu mereka yang melahirkan mereka, sementara istri tidak bisa disamakan dengan ibu mereka dalam perihal jasad. Nah, maka atas dasar ini para ulama mengatakan tidak sampai jatuh talak. Akan tetapi ada kifarat, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami yang sudah terlanjur mengucapkan zihar tersebut kepada istrinya, menyerupakan istrinya dengan keluarganya, apakah orang tuanya ataukah mertuanya, apakah anaknya, ada kewajiban yang harus ditebus oleh si suami ini tadi. Dan ini akan kita bahas nanti dalam segmen-segmen setelah ini nanti. Kira-kira
Apa yang mau ditanyakan mungkin sebelum itu saya persilakan Nah, kepada Ustadz, itu menyangkut fisik. Tapi kalau misalkan lebih sifat gitu gimana Ustadz? Misalnya kamu tuh baiknya sama kayak ibuku, nah misalnya gitu. Itu gimana hukumnya Ustadz? ya. Khair. Terima kasih Mbak Putri. Jadi masalah ini perlu penting sekali ya. Apakah semua penyerupaan kemudian itu jadi zihar? Ya, yang kemudian nanti akan berefek kepada pembayaran tebusan dan lain sebagainya. Tidak, ya. Kecuali hanya penyerupaan secara fisik saja. Karena memang mohon maaf, ini kaitannya dengan hubungan seksual, hubungan suami istri kan gitu ya. Nah, segala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita serupakan itu dengan ibu kita, anak kita, mertua kita, maka jatuh zihar. Dan sebenarnya tidak serta-merta begitu saja. Ini dibarengi dengan kesengajaan dalam diri kita bahwa kita ingin menyakiti istri kita. Nah, ini kan hukum Islam, ya. Dan sebagaimana tadi yang diucapkan oleh Aus sudah sadar bahwa ucapan ini adalah sangat menyakitkan bagi perempuan apabila diucapkan, memukul sekali perempuan tersebut. Nah, maka dia ucapkan pada saat itu jatuh zihar, sah ziharnya. Dan dia harus melakukan kewajiban sampai menebus tadi kalau dia ingin kembali dibolehkan oleh Allah berhubungan dengan istrinya kembali. Beda kalau seandainya ini nggak tahu nih, seperti mujahidin dan mujahidat Solo Group yang di rumah nggak ngerti nih sebelumnya bab ini, tiba-tiba selama hari ini biasa sekali untuk menyerupakan istrinya dengan orang tuanya, dengan mertuanya, kode mirip kali dengan wajah mamamu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini awal kebodohan, ya, dimaafkan. Yughfar lahum ma qad salaf, yang udah lalu udah dimaafkan sama Allah. Tapi setelah menonton kajian ini, podcast ini, sudah tidak boleh lagi, nggak bisa lagi alasan tak sengaja. Kenapa? Sudah dibahas, sudah ngerti, ya. Dan kalau sudah dilakukan, wajib nanti bayar kifaratnya. Begitu kurang lebih Mbak Putri. Apa tuh Ustadz kifaratnya Ustadz? Jadi begini, Mbak Asia dan Mbak Putri dan mujahidin dan mujahidat Solo Group dimanapun Anda berada, kafaratnya diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat selanjutnya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'udun lima qalu fatahriru raqabah min qabli ayyatamassah dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, ila akhir al-ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang yang tadi telah menzihar istrinya, menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh ibunya, semisal yang terjadi kepada tadi Aus bin Samit al-Ansari terhadap istrinya Khawlah binti Sa'labah. Maka apa yang harus dilakukan? Maka mereka harus melakukan 3 hal secara tertib. Artinya 3 hal ini adalah solusinya. Sebenarnya 1 hal, tapi kalau 1 hal ini tidak mampu, maka masuk kepada level kedua. Kalau tidak mampu, masuk level ketiga. Apa level yang pertama? Itu adalah fatahriru raqabah. Mereka harus menebus atau memerdekakan satu orang budak. Di masa Rasulullah SAW itu masih berlaku perbudakan, ya. Maka pada saat itu mendengar ayat itu, Khawlah mengatakan, Rasulullah, suamiku orang miskin, dia tidak punya budak. Ya udah, kata Rasulullah, dilanjutkan dalam ayat tersebut ada it'amu, puasa. Ya, dikatakan di situ adalah pasiyamu syahran mutatabi'ain. Kalau tidak sanggup juga karena miskin nggak punya uang, maka puasalah 2 bulan mutatabi'in, berterus-terusan. Artinya tidak boleh kelang-kelang, kurang lebih 60 hari lah. Khawlah juga menengahi, ya Rasulullah, suamiku sudah tua kali, nggak sanggup puasa, sudah tua, ya. Kata Rasulullah, kalau kayak gitu it'amu masakin, kasihlah makan orang miskin. Berapa orang? Sittina, 60 orang. Sama, Khawlah juga mengatakan, miskin ya Rasulullah, susah beliau. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberi solusinya. Rasulullah mengatakan, sudahlah, aku siapkan 1/2 karung. Sebagian ada yang mengatakan 30 porsi untuk memberi makan orang fakir miskin, ku sediakan, kata Rasulullah. Mendengar hal tersebut, Khawlah senang. Kemudian Khawlah mengatakan, baiklah Rasulullah, maka 30 sisanya lagi aku yang akan memberikan. Nah, dalam riwayat ini nampak sedikit keromantisan sifat seorang istri yang memang sudahlah disakiti oleh suami setelah dizihar, bukan berarti kemudian ia minta biar berlepas diri, mau cerai dari Aus bin
As-Samit Al-Ansari tadi, melainkan dia masih mempertahankan cintanya sehingga ia rela untuk nalangi 30 porsi lagi untuk tebusan memberi makan fakir miskin sebagai penyempurna dari apa yang telah dibantukan oleh Rasulullah SAW kepada suaminya Aus bin Samit Al-Ansari. Sehingga akhirnya lepaslah kifarat zihar tadi dari dirinya Aus bin Samit Al-Ansari, sehingga kedepannya sudah boleh kembali berhubungan suami istri antara Aus dengan Khawlah binti Sa'labah tadi. Begitulah kurang lebih. So sweet ya. istrinya ya. Dan Kita sabar anggapnya juga. sepele Masya Allah. tapi kafaratnya Masya Allah Ya, itu benar. susah. Dan Susah. itu tadi kalau misalnya kita nggak sanggup melaksanakan kifaratnya, tolong ya dijaga lisannya baik-baik. Sama istri kok ngomongnya nggak bagus, suaminya juga istrinya juga ya saling menjaga lisan. Karena itu tadi ilmu juga penting. Kadang kita nggak tahu, tadi kan bener kata Ustadz, kalau belum melihat podcast ini bolehlah hukumnya hilang, tapi setelah melihat podcast ini udah tahu hukumnya. Kalau sudah sampai zihar tadi, lakukanlah kifarat yang sudah Allah tentukan. Tetapkan. Bener banget. Masya Allah. Oke deh, Ustadz Asia, sebelum kita lanjut nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi kita juga punya ayam dan ikan yang bisa di stok di rumah Bener ya. banget, tanpa perlu masuk freezer atau kulkas, tinggal digoreng, disimpan di suhu ruang biasa aja. Dan tentunya nggak ketinggalan ada sambalnya nih, jangan macam-macam lupa. ya. Bener banget, rasanya nggak berubah, tenang aja, rasanya seperti Anda makan di Wong Solo langsung. Masya Allah. Inovasi tanpa batas ini. Insya Allah Ustaz, bener banget, kita berkarya terus, maju mundur, maju terus tanpa Pantang mundur, mundur. pantang mundur. Masya Allah. Oke Ustadz, apakah ada yang mau ditambahkan Ustadz terkait materi ini? Ya, Fir. Jadi mujahidin dan mujahidat Wong Solo Group dimanapun Anda berada, dan khususnya saya pribadi dan Mbak Asia dan juga Mbak Putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kajian zihar ini dapat kita petik suatu kesimpulan bahwa seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Asia, bahayanya suatu ungkapan yang keluar dari lisan kita. Dengan lisan ini kita, seorang laki-laki dengan perempuan bisa halal dengan ijab kabulnya, dengan sepatah dua patah kalimatnya. Namun sebentar juga bisa kembali terpecah belah, cerai dan lain sebagainya. Dan sebelum itu mungkin bisa berzihar, terjadi zihar hanya gara-gara tidak bisa melempatkan satu ucapan atau mungkin tidak berhati-hati terhadap lisan kita. Maka penting bagi kita suami istri ya di rumah, dalam rumah tangga, untuk banyak menyibukkan lisan kita dengan zikrullah, baca Quran, sambil kerja pun berzikir ya, banyak istighfar agar jangan tergelincir lisan kita kepada ucapan-ucapan yang tidak penting. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir mengatakan dalam kitabnya bahwa termasuk ucapan yang haram dan tercela dan tak layak untuk diucapkan itu adalah zihar ini tadi ya. Setelah kita bahas ini, berusahalah semaksimal mungkin untuk tidak dan jangan sempat untuk menyerupakan istri kita dengan siapapun mahram kita ya, dalam bentuk tadi fisik. Beda kan kalau seandainya, mohon maafnya, dalam bentuk sifat, kau baik kali kayak mama dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa ya. Dan termasuk juga mungkin sekedar tambahan yang mungkin itu juga penting, ini juga penting karena ini terjadi di masyarakat. Semisal kita panggil suami kita Abi, kemudian kita panggil istri kita Umi, itu bagaimana? Iya itu sempat ada. Padahal Abi Umi itu kan bapakku dan ibuku. Nah ini adalah suatu hal yang memang harus kita perdalam dan kita fahami bahwa semuanya tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Ketika kita manggil istri kita Umi
Apakah maksud kita adalah ibu kita? Nah, dan tujuan semulanya seorang bapak, seorang suami memanggil istrinya Umi, apakah seperti itu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jawabannya apa? Kebiasaannya pasti karena ingin mendidik si anaknya, ya, si buah hatinya agar nuansa Islam hidup dalam rumah tangganya, agar manggil ibunya tuh Umi dan lain sebagainya. Mungkin banyak perdebatan, tapi saya tidak mau membahas itu. Saya cuma mau menyempurnakan saja. Di masa Rasulullah SAW itu biasa seseorang memanggil istrinya dengan panggilan Ummu Sofia, ya. Sambungkan lebih saja. jelas ya, Lebih jelas. dari Sofia, ibu dari anaknya gitu. Nanti ketika memanggil suaminya, Abu Sofia, kan gitu ya. Begitu. Jadi kalau jelas ya, jelas Ustaz, ya. sudah. Kalau seandainya kita khawatir bahwa saat saya memanggil Umi kepada istri nanti seakan-akan saya menzihir istri saya, Tipis atau sekali sebaliknya, maka sudah sempurnakan saja. Siapa anak paling besar? Katakan Sofia, maka panggil sajalah Ummu Sofia. Dan kalau seandainya istri kepada suaminya, panggil sajalah Abu Sofia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat zihar ini insyaallah. Amin, Allahumma amin. Benar, kata-kata yang sepele tapi bisa memutuskan hubungan suami istri tadi. Tadi jadi berubah belum ya jatuh, hukumnya ya. belum jatuh talak, tapi dia tidak boleh berhubungan Berhubungan sama gitu, istrinya. haram saat dia sudah jatuh zihar tadi. Benar banget. Jadi tolong ya untuk mujahid dari rumah, Uhti dan Aifila di rumah juga bertutur kata yang bagus lah kepada pasangan, dan terus gali ilmu lebih dalam biar kita tahu nih hukum-hukum Allah nih banyak banget. Jadi kita nggak fokus sama yang penting-pentingnya aja gitu. Ini juga penting tapi mungkin nggak tahu dan sering satu, terlupakan benar, mungkin dan ya. mungkin ini kayaknya nggak ada nih hukumnya dalam Islam itu, padahal tadi udah jelas dijelasin oleh Ustadz, ada kisahnya juga di dalam masa Rasulullah SAW. Baiklah Ustadz, kita sudah berada di penghujung episode dan kita sebelum tutup acara kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Siddiq. Beliau adalah staf area Ayam Penyet Surabaya Tuparef. Kepada saudara Muhammad Siddiq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qini bihalalika an haramika wa binafadika amna siwak. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Allahumma fa'annal bala wal waba'a wal zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril budanil muslimina amma ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, di perusahaan kami dan negara kami. Cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan yang selalu rumah makan yang halalan thayyibah mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga apa yang beliau baca, doa-doa yang beliau baca dapat Allah kabulkan. Amin Allahumma amin, dan podcast kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin insyaallah. Ustadz Jazakallah khair Ustadz. buat sharing Insyaallah kita bertemu lagi di Insyaallah. next episode Amin, dalam keadaan sehat, Amin. dalam keadaan tetap berada dalam iman Allah. Amin. Amin kepada Allah insyaallah. Amin. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Dan jangan lupa untuk tetap terus pantengin
channel YouTube Wong Solo Group. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dan pantengin terus setiap hari Rabu di segmen dakwah Al Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Ahi dan Ukti Fillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group, alhamdulillah podcast kita sudah berakhir ya. Saya Putri dan Asia, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.